Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fatimul Ramadhani dengan NIM 2251033 dari kelas Sistem Penyediaan Air Minum B. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas saya untuk memenuhi ujian tengah semester Sistem Penyediaan Air Minum. Berikut merupakan beberapa bahasan yang akan saya bahas, yaitu yang pertama adalah penentuan daerah pelayanan sumber air baku, yang kedua proyeksi penduduk dan fasilitas umum, yang ketiga, perhitungan kebutuhan air domestik dan non-domestik. Yang keempat, rencana intake berupa tipe dan sekaligus bangunan pelengkapnya. Dan yang kelima, perencanaan unit pengolahan air berupa flow diagram, analisis kualitas air, dan pemilihan teknologi. Baik, yang pertama adalah penentuan daerah pelayanan dan sumber air baku. Profil kecamatan. Kecamatan Boyolali merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah. Secara geografis, Kecamatan Boyolali berbatasan dengan Kecamatan Mojosongo di utara, Kecamatan Teras di selatan, Kecamatan Ampel di barat, dan Kecamatan Banyudono di timur. Kecamatan Boyolali memiliki luas wilayah sebesar 26,50 km persegi dengan 9 desa atau kelurahan. Selanjutnya adalah penentuan sumber air baku. Sumber air baku yang digunakan yaitu sungai. Sungai merupakan salah satu air permukaan yang dapat diolah dan digunakan sebagai bahan baku penyediaan air minum dalam proyek sistem penyediaan air minum. Sungai PP di Boyolali merupakan salah satu aliran sungai penting yang melintasi beberapa kecamatan, termasuk Mojotongo dan Banyudono. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, kondisi sungai ini mengalami penurunan kualitas akibat berbagai bentuk pencemaran. Berikut merupakan peta administrasi Kabupaten Boyolali dan peta kontur untuk Kecamatan Boyolali. Selanjutnya adalah proyeksi penduduk dan fasilitas umum. Yang pertama, proyeksi mundur. Untuk proyeksi mundur ini menggunakan 10 tahun ke belakang, yaitu dari tahun 2015 hingga tahun 2024. Untuk perhitungannya, yaitu untuk menghitung pertumbuhan jiwa, yaitu dengan rumus jumlah penduduk tahun 2016 dikurang jumlah penduduk di tahun 2015 dan didapatkan hasil sebagai berikut. Dan untuk menghitung rasionya, dengan rumus jumlah pertumbuhan penduduk atau jiwa tahun 2016 dibagi jumlah penduduk tahun 2016 dikali 100 dan didapatkan hasil sebagai berikut. Selanjutnya adalah perbandingan metode. Metode yang digunakan dalam analisis ini ada tiga, yaitu metode aritmatik, metode geometri, dan metode least square. Untuk hasilnya dapat dilihat pada tabel berikut, dan untuk contoh perhitungannya akan dijelaskan satu metode, yaitu metode aritmatik. Untuk mencari metode aritmatik atau nilai Y-nya, yaitu dengan rumus jumlah penduduk di tahun 2016 ditambah rata-rata pertumbuhan dikali tahun 2015 dikurangi tahun 2024. Yang kedua adalah mencari rata-rata aritmatika Y-nya, yaitu dengan hasil metode aritmatika dikurang rata-rata penduduk. Selanjutnya mencari Y-min kuadratnya, yaitu dengan rata-rata aritmatika dipangkatkan 2. Selanjutnya untuk standar deviasi, yaitu jumlah Y-min kuadratkan ini dibagi jumlah tahun, yaitu 10 tahun, dan dipangkatkan 0,5. Setelah seluruh perhitungan dilakukan, akan diperoleh standar deviasi sebagai berikut. Standar deviasi terkecil diperoleh dengan metode geometri yaitu sebesar 1820, yang dimana metode ini akan digunakan sebagai acuan untuk proyeksi maju 10 tahun. Baik, selanjutnya adalah proyeksi maju 10 tahun, di mana untuk perhitungannya yaitu jumlah penduduk dikali 1 ditambah nilai R pada metode geometri. Nilai R ini dipangkatkan tahun 2025 dikurang tahun 2024 dan dapatkan hasil sebagai berikut.
Selanjutnya diperoleh juga grafik proyeksi penduduk 10 tahun. Dapat dilihat bahwa setiap tahunnya akan terjadi peningkatan. Selanjutnya adalah proyeksi fasilitas umum. Fasilitas umum di Kecamatan Boyolali ada empat, yaitu fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, peribadatan, dan perdagangan. Untuk detail fasilitas umumnya terdapat dalam perhitungan Excel atau nanti akan dibahas pada slide unit non-domestik. Untuk contoh perhitungan jumlah unitnya, yaitu dengan rumus jumlah unit pada tahun awal dikali jumlah penduduk tahun 2025 dibagi jumlah penduduk tahun 2024 dan dapatkan hasil sebagai berikut. Selanjutnya adalah perhitungan kebutuhan air domestik. Untuk eh, cakupan pelayanan, jumlah penduduk satuan rumah, dan hidran umum dapat menggunakan acuan kriteria perencanaan Ditjen Cipta Karya Dinas PU tahun 2000. Untuk jumlah penduduk daerah perencanaan saya yaitu sekitar 74.000 sampai 80.000 jiwa, yang artinya termasuk dalam ranking kecil. Jadi untuk konsumsi unit sambungan rumahnya menggunakan 130 dan untuk konsumsi unit hidran umumnya menggunakan 30. Dan untuk kehilangan airnya menggunakan 20%. Untuk SR banding HU-nya 70% banding 30%. Dan untuk cakupan pelayanannya 90%. Selanjutnya adalah contoh perhitungan. Untuk menghitung jumlah penduduk terlayani cakupan menggunakan rumus jumlah penduduk dikalikan cakupan pelayanan 90% ini. Dan diperoleh hasil sebagai berikut. Selanjutnya akan menghitung jumlah penduduk untuk satuan rumah dan hidran umum. Rumusnya yaitu jumlah penduduk terlayani dikalikan dengan 70% untuk sambungan rumah dan dikalikan juga 30% untuk hidran umum. Selanjutnya menghitung kebutuhan air. Untuk satuan liter per hari, rumusnya itu jumlah penduduk dikali pemakaian air. Untuk satuan untuk diubah menjadi satuan meter kubik per hari, yaitu eh, air dengan satuan liter per hari dibagi 86.400. Dan untuk diubah menjadi liter per detik, yaitu dengan rumus kebutuhan air eh, meter kubik per hari dibagi 1.000. Selanjutnya untuk kebutuhan air total, di mana kebutuhan air total ini dihitung dengan menjumlahkan kebutuhan air berdasarkan satuannya. Seperti pada satuan SR dengan satuannya liter per hari akan ditambahkan dengan kebutuhan air HU dengan satuan liter per hari juga. Selanjutnya yang terakhir adalah kebocoran air meter kubik per hari. Rumusnya yaitu kebutuhan air total meter kubik per hari ini dikalikan dengan 20% kebocoran air atau kehilangan airnya. Diperoleh hasil sebagai berikut. Baik, selanjutnya adalah perhitungan kebutuhan air non-domestik. Di sini sudah terjabarkan untuk fasilitas-fasilitasnya, yaitu untuk fasilitas pendidikan ada SD, SMP, SMA. Untuk fasilitas kesehatan ada rumah sakit, poliklinik, puskesmas, dan apotik. Untuk fasilitas peribadatannya ada masjid, musola, vihara, gereja Katolik, dan gereja Kristen. Untuk fasilitas perdagangannya ada pasar, toko modern, rumah makan atau restoran. Untuk kebutuhan airnya dapat menggunakan sumber atau acuan dari kriteria perencanaan Ditjen Cipta Karya Dinas PU tahun 2000. Untuk contoh perhitungan debit air bersih liter per harinya dapat menggunakan rumus unit tahun 2034 ini dikalikan dengan kapasitasnya dan dikalikan dengan kebutuhan airnya sehingga diperoleh hasil sebagai berikut. Selanjutnya adalah perhitungan debit total. Untuk contoh perhitungannya, untuk debit rata-rata harian
QRH, yaitu dengan total debit ditambah kebocoran. Untuk debit harian maksimum, yaitu debit rata-rata harian dikali 1,5. Untuk debit jam maksimum, yaitu debit rata-rata harian dikalikan 2, dan debit harian minimum itu menggunakan rumus debit rata-rata harian dikalikan 0,5, 0,25. Selanjutnya adalah perencanaan intake berupa tipe. Intake yang saya rencanakan yaitu intake bebas, di mana fungsinya untuk mengambil air sungai secara langsung untuk kebutuhan irigasi atau industri, mengontrol volume air yang diambil agar tidak merusak ekosistem, memfilter sampah atau benda asing sebelum masuk ke saluran distribusi, dan menjaga kualitas air agar sesuai standar penggunaan. Berikut merupakan gambar intake bebas, dan selanjutnya adalah perencanaan bangunan pelengkap intake. Bangunan pelengkap intake ini ada 6. Yang pertama, bendung pengarah. Fungsinya mengarahkan bagian aliran sungai ke saluran intake tanpa menahan aliran sungai. Yang kedua, bak penampung. Untuk menampung air dari sungai secara sementara agar aliran ke sistem distribusi atau pipa menjadi lebih stabil, tidak langsung dipengaruhi oleh fluktuasi debitar sungai. Yang ketiga, bangunan penyaring. Untuk menyaring sampah kasar seperti daun atau sampah agar tidak masuk ke saluran. Yang keempat, saluran pembawa, mengalirkan air dari intake menuju sistem distribusi atau penampungan. Yang kelima, pintu pengatur, untuk mengatur volume air yang masuk ke dalam sistem atau menutup aliran yang jika diperlukan. Yang keenam, bak mengukur, yaitu untuk mengukur debit air yang masuk untuk pengelolaan distribusi air. Berikut merupakan gambar bangunan pelengkap intake. Baik, selanjutnya adalah scoring, di mana scoring ini memiliki beberapa fungsi, yaitu untuk objektivitas, yaitu menghilangkan bias subjektif dengan dasar angka dan bobot yang jelas. Yang kedua, perbandingan jelas, yaitu menunjukkan peringkat langsung antar teknologi berdasarkan kriteria prioritas. Yang ketiga, transparansi, memudahkan keputusan karena semua nilai dan alasan tercatat. Untuk kriteria seleksinya sebagai berikut. Dan untuk faktor pembobotannya merupakan asumsi di mana semakin tinggi nilainya maka akan semakin penting. Dan untuk maksimum faktor pembobotannya adalah 100%. Untuk core juga menggunakan asumsi dari 1 sampai 5, di mana semakin tinggi juga semakin penting. Dari scoring yang dilakukan didapatkan total skor sebagai berikut, di mana alternatif teknologi Equalin berupa UV ini mendapatkan skor tertinggi, yang artinya menjadi alternatif utama dalam perencanaan unit pengolahan air minum. Berikut merupakan skema unit pengolahan dengan disinfeksi UV, yaitu dari sungai menuju ke intake. Setelah itu dialirkan menuju ke sedimentasi, selanjutnya ke koagulasi-flokulasi, selanjutnya ke sedimentasi, dan selanjutnya ke filtrasi rapid sand filter, dan selanjutnya menuju proses desinfeksi UV, di mana desinfeksi UV ini digunakan sebagai eh, penghancur DNA dari E. coli tersebut. Dan terakhir adalah reservoir, dialirkan ke reservoir. Selanjutnya adalah perhitungan efisiensi removal unit terpilih, di mana untuk nilai persen removal ini didapatkan dari buku atau jurnal. Untuk cara perhitungannya, dari konsentrasi parameter ini akan dikalikan dengan persen removal. Eh, untuk perhitungannya juga akan dilakukan per tiap-tiap unit hingga mendapatkan hasil pengolahan sebagai berikut, yaitu untuk kekeruhan 1,5 NTU dan untuk E. coli adalah 0,121 per 100 mg per liter. Terakhir adalah beban pengolahan. Untuk bak mutu yang digunakan yaitu berdasarkan Permenkes nomor 2 tahun 2023. Di sungai yang digunakan adalah 1,03 meter kubik per detik,
dan Ki Sungai liter per detik ini didapatkan dari Ki Sungai meter kubik per detik dibagi 1000, sehingga didapatkan 1030 liter per detik. Untuk satu perhitungannya, untuk beban pengolahan miligram per detik, yaitu debit sungai liter per detik dikali konsentrasi 500 atau 1800 bekekoli. Selanjutnya, untuk beban pengolahan dengan satuan kilogram per detik, yaitu dengan rumus beban pengolahan miligram per detik dibagi 10 pangkat 6. Dan untuk beban pengolahan dengan satuan kilogram per hari, yaitu dengan rumus beban pengolahan kilogram per detik dibagi 86.400 dan dapatkan hasil sebagai berikut. Sekian dari presentasi saya. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.